Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Kepala UPTD SDN Negeri 2 Sidodadi, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta wali murid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita junjungkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu semua, yang insya Allah nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan dan harapannya akan berguna dan bisa dilaksanakan di sekolah kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala UPTD SDN Negeri 2 Sidodadi kepada Bapak Triyono SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 2 Sidodadi dan beserta stafnya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di akhir zaman nanti. Untuk pagi hari ini kita jadi pendampingan guru penggerak angkatan 9, calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kurang lebih 60 menit ya kita bisa mengikuti pendampingan guru penggerak dengan tema budaya positif. Semoga untuk kegiatan hari ini berjalan lancar, terus kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita tularkan, kita terapkan kepada anak didik kita. Itu aja yang saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SDN Negeri 2 Sidodadi Pak Triyono yang sudah memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Untuk Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, alur kegiatannya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Dari pandu ibuku, Indonesia.
dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, alur kegiatannya selanjutnya adalah pembahasan, yaitu pembahasan materi pada kegiatan desiminasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sevi Martina, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur untuk menyampaikan informasi penyebaran budaya positif. Pendahuluan yang berisi tentang rencana penerapan budaya positif kepada siswa. Jadi Bapak Ibu, budaya positif sangat penting sekali kita terapkan kepada peserta didik, guru maupun warga sekolah maupun masyarakat. Namun sebelum kita membentuk budaya positif, tentunya kita memiliki rencana tindakan yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan budaya positif. Latar belakang rencana tindakan penerapan budaya positif. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan adanya penerapan disiplin positif. Ilmuwan Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu sangat luas. Di antaranya adalah mandiri, kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai, kemudian tenggang rasa, tanggung jawab, adil, saling menyayangi, sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah saya sebutkan tadi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran kolaborasi, menggerakkan komunitas, dan yang lainnya, sehingga munculnya budaya positif di sekolah. Adapun tujuan rencana tindakan budaya positif di sekolah adalah menerapkan budaya positif di kelas, menumbuhkan karakter dari kesehariannya seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, disiplin, saling menghormati, saling menghargai antar teman, guru, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan kita menerapkan budaya positif, harapannya Bapak Ibu di kelas anak-anak bisa berperilaku yang positif dengan pembiasaan yang positif, menerapkan disiplin, dan di kesehariannya pada lingkungan masyarakat anak-anak tumbuh menjadi siswa atau anak yang mandiri, tanggung jawab, dan menjadi masyarakat yang ideal. Tolak ukur penerapan atau rencana tindakan penerapan budaya positif yaitu peserta didik mampu menyusun atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian peserta didik mampu menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka sepakati dengan rasa penuh tanggung jawab. Peserta didik dapat melakukan dan melaksanakan budaya positif secara konsisten.
Dan harapannya peserta didik dapat mampu menunjukkan perilaku yang positif setelah menerapkan budaya-budaya dan pembiasaan yang positif. Liminasi tindakan yang akan dilakukan. Di sini apabila kita akan menyusun kegiatan atau budaya positif, pembiasaan positif, tentunya kita harus mengkomunikasikan terlebih dulu kepada atasan kita. Kita berdiskusi bagaimana Bapak, Ibu, Kepala, apabila saya memiliki rencana seperti ini untuk mewujudkan disiplin positif, untuk melaksanakan budaya positif terhadap siswa, bagaimana? Nah, setelah itu tentunya kita akan, apabila rencana tersebut sudah disetujui oleh atasan, tentunya kita akan mengkomunikasikan kepada rekan guru atau warga sekolah. Setelah itu kita akan mensosialisasikan rencana budaya positif yang akan kita lakukan kepada warga sekolah. Dan menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan yang positif dan aksi nyata penerapan budaya positif. Mempraktikkan segitiga restitusi secara berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Nah, di sini mungkin ada kata-kata yang asing ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat ini? Belum. Nanti kita akan bahas di materi yang akan datang nanti. Untuk melakukan budaya positif di sekolah, tentunya kita akan membuat program-program untuk melakukan pembiasaan kepada peserta didik. Tentunya kita perlu dukungan untuk melaksanakannya. Dukungan untuk penerapan budaya positif, tentunya kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan maupun warga sekolah. Kerjasama bersama wali murid dalam menerapkan budaya positif terhadap anak, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki program budaya positif, kita juga perlu untuk mengkomunikasikan kepada wali murid, agar wali murid dapat berkolaborasi bersama kita sebagai wali atau sebagai guru untuk mewujudkan siswa yang dapat memiliki disiplin positif dan dapat melakukan pembiasaan positif secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi inti atau pembahasan materi, kita akan ice breaking dulu. Oke, Bapak Ibu, ice breaking kali ini Bapak Ibu diminta untuk memilih atau berpasang-pasangan 2 orang. Silahkan dipilih pasangannya. Kemudian Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Sudah dipilih ya Bapak Ibu pasangannya? Nah, setelah itu tentukan di antara Bapak Ibu peserta yang ganjil dan peserta yang genap. Di antara Bapak Ibu kan berpasang-pasangan ini, nah, berhadapan-hadapan. Bapak Ibu berhadapan-hadapan. Nah, seperti ini. Kemudian ditentukan siapa yang menjadi ganjil dan siapa yang menjadi genap. Nah, sudah ditentukan? Oke, siap. Sudah ditentukan ya? Nah, permainannya adalah saya akan mengucapkan bilangan ganjil atau genap. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan berpose seperti bersalaman tapi tidak menyentuh. Seperti itu, ya. Posisi bersalaman tapi tidak menyentuh. Ya, tidak menyentuh. Ya, seperti itu didekatkan. Ya. Nah, nanti ketika saya mengucapkan bilangan yang genap atau ganjil, nanti lawannya yang misalnya bilangan yang saya sebutkan bilangan ganjil. Nah, nanti yang merasa yang jadi bilangan ganjil itu tangannya disudutkan ke belakang dan yang genap mencoba untuk meraih. Nah, dan yang genap atau yang ganjil yang saya sebutkan tadi berusaha untuk supaya tidak dipegang. Paham? Nah, kita coba ya, kita coba dulu.
Siap ini. 5. Nah, jadi siapa yang menjadi bilangan ganjil disumputkan tangannya dan yang genap coba untuk meraih dipegang pokoknya sampai kena. Nah, kalau sudah disumputkan berarti sudah Yang tidak kena. dapat ribet. Kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya gimana? Genap. Genap saya. Ya genap ya yang ganjil, yang genap yang genap yang Tidak. yang menghindar. Nah, yang ganjil yang menangkap seperti itu. Ayo Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita coba. Bukan ganjil genap tapi bilangannya. Iya bilangannya. 5, 6, 7. Tadi kan sudah memilih saya menjadi genap atau ganjil gitu ya. Oke. Kita coba dengan bilangan satuan. Ini Pak bisa Pak. Ya udah ini sih ya. Kayak lu. Ya. Bilangan satuan ya. 8. Ya. Sampai Pak namanya. Saya kan kayak genap. Dalam yang diumput kan? Iya. Dalam Yang yang ganjil diumput tapi yang menangkap. Balik. Saya Bapak Ibu paham ya? Ya. Kita ulangi lagi. 1. Jadi Kena ini. iya. Kena kan? Seperti itu. Terjerat. Kita coba lagi Bapak Ibu. Masih bilangan satuan. Ayo Pak. 4. Ulangi lagi. Nah, sekarang tadi sudah bilangan satuan, kali ini bilangan puluhan. Ayo diingat-ingat tadi sebagai genap atau ganjil, Bapak Ibu. Oke? Kita mulai. 25. Hampir saja. Ada yang salah? Ada yang terpegang? Belum. Kita lanjut ngasih bilangan puluhan. 72. Genap. Oke Bapak Ibu, tadi satuan dan puluhan. Kali ini saya mau hasil bagi, hasil tambah, hasil kurang. Jadi Bapak Ibu, silakan untuk menjumlahkan, mengurang, membagi hasilnya ganjil atau genap. Ya. Oke, siap ya? 6 plus 7. Ya, seperti itu misalnya. 6 plus 7 berapa? 20. Berarti genap. Nah, berarti yang genap 6 plus 7. menghindar. 2 dikali 5 ditambah Lu Pak wis duwene lu. 10. Kan dulu wis glek yo. Wis glek mati yo. Iya lain. Kita ulangi. Jadi bukan jumlahan, campuran. Campuran. Ayo. Ini lho Pak. Ini ada komplek ini. Campuran. Oke. Nanti kalau saya sudah mulai sama dengan, berarti mulai dihitung ya Bapak Ibu ya, biar tidak ada miss. Oke. 1 ditambah 2 dikali 3. 3 kali 5. 1 dikali 2, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 9. Sebentar. Kali tambah kurang, kali dahulu. Iya kan? Jadi berapa? 1 tambah berapa? 2. 1 tambah 2 kali 3. kali 3. 2 tambah 3 6 7. Pak. 1 tambah 2 kan 3 kali 3. Bukan loh. Kalau dalam anunya kali matematika kali bagi tambah itu kali dulu bukan tumbahnya. Saya memang ganjil. Oh, pasti kecil. Oke Bapak Ibu sudah? Silakan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nanti SBT-nya bisa dipraktekkan
Baik, yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan sharing dulu. Sebelum saya mengikuti pelatihan sebagai calon guru penggerak, awalnya saya sebagai pendidik menerapkan cara pembelajaran kepada peserta didik itu sesuai dengan mau saya atau sesuai dengan mau gurunya. Misalnya, anak-anak ini tugasnya dibuat seperti ini, harus seperti ini, tidak boleh yang lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian apabila anak ada yang mencoba mengungkapkan pendapat, Bu, bagaimana kalau dibuat seperti ini? Tidak usah nak, seperti ini saja, seperti yang Bu Guru jelaskan, seperti yang Bu Guru mau, seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, penerapan seperti itu ternyata kurang tepat, atau bisa dikatakan seharusnya tidak seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, saya mengikuti pembelajaran, saya mengikuti pelatihan, banyak sekali yang saya pelajari, dan itu mengubah paradigma berpikir saya, mengubah paradigma belajar kepada peserta didik juga. Dimana awalnya berpusat kepada guru, semua sesuai dengan mau guru. Ternyata semua itu kurang tepat, di mana yang seharusnya adalah pembelajaran itu berpusat kepada murid. Semuanya harus berpihak kepada murid Bapak Ibu. Dan pada perubahan atau perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini nanti akan ada di materi selanjutnya. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, seperti tadi, stimulus respon menjadi teori kontrol. Menjadi teori kontrol itu maksudnya adalah kita sebagai guru bertugas atau sebagai mengontrol anak-anak dan sebagai pengendali kontrol terhadap peserta didik kita. Berpihak kepada murid, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi. Perubahan paradigma belajar ini menurut saya sangat penting sekali kepada kita semua sebagai pengajar. Mungkin awalnya kita mengajar masih dengan cara sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kemauan guru. Mari mulai saat ini kita ubah Bapak Ibu. Kita berpihak kepada murid. Guru hanyalah sebagai fasilitator. Guru hanyalah sebagai pengendali kontrol. Guru hanya membimbing, menuntun, dan memberikan pengajaran. Bisa dilanjut. Nah, di sini stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Maksudnya kebutuhan saya dan kebutuhan murid itu sama. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kebutuhan murid dengan kebutuhan guru berbeda. Begitu pula kebutuhan murid dengan murid yang lain antar temannya itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Diubah ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi yang awalnya pembelajaran itu berpusat pada guru, stimulus responnya adalah yang dilihat sama. Guru melihat guru, anak juga harus melihat guru. Padahal anak bisa melihat pohon di sekelilingnya, dapat melihat burung yang berterbangan, seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian stimulus responnya selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, ini perlu diubah ke dalam teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, stimulus respon yang kali ini sering kita temui, berperilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Dapat diubah menjadi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya
semua orang pasti dapat melakukan kesalahan. Dan kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Pasti ada alasannya. Maka dari itu kita sebagai pengendali kontrol, kita perlu meluruskan dan menjadikannya baik kembali. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian diubah menjadi teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang lain yang mengontrol saya, padahal kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, padahal jika diubah dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Diubah menjadi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi daripada kita memaksakan kehendak, marilah kita membuat beberapa option atau beberapa alternatif pilihan supaya menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Maksudnya model berpikir menang kalah. Jadi kita tidak boleh mematahkan pendapat orang lain atau kita mengambil sebagian pendapat. Kita memenangkan pendapat satu dan mengalahkan pendapat dua. Diubah menjadi teori kontrol, kita berupaya untuk mencapai mufakat, yaitu semua pendapat kita satukan sehingga posisinya atau kedudukannya menjadi pendapat yang menang dan menang. Yang kedua, materi yang kedua yaitu disiplin positif seperti tema kita pada hari ini. Disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Patuh. Ada lagi? Iya. Makna disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan pedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi disiplin positif ini juga dapat melatih individu untuk percaya diri dan juga sebagai pembiasaan positifnya. Nah, di sini ada beberapa artikel di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, kalau kita tadi berpendapat bahwa disiplin merupakan kepatuhan, ternyata di sini ada juga pendapat lain atau teori lain, yaitu disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya atau apa yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin positif terhadap anak, kita usahakan jangan memberi imbalan apabila mereka sudah melaksanakan disiplin positif yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan atau yang kita berusaha terapkan. Begitu pula apabila anak-anak tidak melaksanakan disiplin positif, jangan juga kita memberikan
hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai kebajikan universal itu tidak hanya yang ada di dimensi profil Pancasila, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal artinya menyeluruh, jadi banyak sekali. Selain daripada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu juga bisa saling menghargai, adil, kemudian bertanggung jawab, tenggang rasa, jujur, seperti itu. Nah, di sini yang ketiga adalah kita berada di materi motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu. Nah, motivasi kebutuhan perilaku manusia ini dibagi menjadi 3, Bapak Ibu, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi motivasi mereka itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini menjadi motivasi mengapa mereka itu melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan disiplin identitas sukses. Nah, tadi sudah kita lihat ada disiplin gagal dan ada disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup 2 tindakan, yaitu memberi hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman yaitu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya menjalani pelatihan seperti ini juga, saya juga sempat atau pernah memberikan hukuman kepada murid. Bapak Ibu juga pernah memberikan hukuman kepada murid? Iya. Apa bisa jadi kita masih berlangsung ya Pak ya? Bapak Ibu masih berlangsung memberikan hukuman kepada murid. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seorang dengan imbalan atau benda atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup 2 tindakan. Jadi kalau yang konsep disiplin identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan. Kemudian yang disiplin identitas sukses itu ada 2 tindakan juga, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kebalikannya Bapak Ibu. Mungkin awalnya kita memberi hukuman, kemudian kita juga memberi imbalan, kita ubah menjadi hukuman itu menjadi konsekuensi, kemudian jadi dari perilaku atau penyimpangan murid kita lakukan restitusi. Nanti restitusi ini ada di materi yang berikutnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas juga apa itu restitusi. Nah, ini adalah merupakan penjelasan dari 3 motivasi perilaku anak tadi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalnya, kita menerapkan atau kita mencoba menerapkan budaya positif kepada anak, kita mencoba
menerapkan disiplin, kemudian anak pasti akan ada yang melanggarnya. Dan motivasinya yang timbul dari hatinya yaitu apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, jadi bedanya kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, kemudian kalau yang bermotivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang ketiga adalah poin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau bukan eksternal. Jadi motivasi ini urutannya yang paling rendah adalah misalnya kita menerapkan budaya basuh pada anak, mereka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu hanya karena apa yang akan saya dapatkan, hanya karena imbalan. Nah, kemudian motivasi yang ketiga inilah Bapak Ibu yang akan membentuk perilaku yang sesungguhnya. Tidak karena menghindari hukuman, juga tidak karena ingin mendapatkan imbalan, tapi karena dari hatinya, karena ingin menjadi individu yang baik dan mempercayai bahwa dia melakukan seperti itu untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, jika tidak ada atasan, apakah kita akan tetap berangkat pagi? Ini contoh salah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, tingkatannya pertama, berangkat pagi karena takut dihukum. Nah, tingkatan yang kedua, berangkat pagi karena membayangkan imbalan apa yang akan saya dapatkan. Dan yang ketiga, motivasi yang paling tinggi yaitu berangkat pagi maupun tidak dikasih imbalan maupun tidak meskipun tidak ada imbalan, juga tidak menghindari hukuman, juga karena tidak ada ataupun tidak ada atasan, seperti itu. Begitu juga dengan murid. Misalnya murid belajar di kelas, mereka mengerjakan tugas tepat waktu. Ada yang mengerjakan tugas karena takut dihukum, nanti kalau tidak mengerjakan PR nanti disuruh bersih-bersih. Nah, kemudian yang motivasi yang kedua, anak-anak mengerjakan PR hanya karena nanti dapat imbalan dari guru, dari Pak Guru. Misalnya istirahat lebih awal atau mendapatkan ciki ya, atau jajan snack seperti itu. Tapi untuk motivasi yang ketiga, kita perlu membentuk murid untuk memiliki motivasi di mana mereka memiliki keyakinan dengan nilai-nilai yang mereka yakini, yaitu saya mengerjakan PR tepat waktu, saya mengumpulkan kepada guru karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya ingin memantaskan diri saya sebagai pelajar yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, materi yang selanjutnya atau yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mari kita simak. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Berapa anak di kelas
2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari kasus ini, Bapak Ibu ada yang ingin mencoba mengemukakan pendapatnya? Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi murid Bapak Ibu ini ada yang suka mintain bekal temennya secara paksa. Oke, silakan Pak. Boleh? Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya menarik sekali dengan pertanyaan berkenaan dengan salah satu siswa yang ada sedikit penyimpangan perilakunya, yaitu Doni. Kalau menurut pendapat saya, itu dicari, dipanggil si anaknya, kan sudah ada masukan dari beberapa kawan yang melapor kepada Bu Ambar. Kemudian Bu Ambar tentunya memanggil anak secara empat mata supaya tidak terjadi, atau dengan alasan si Doni dipanggil si bapak kepala sekolah, ada yang perlu dibicarakan atau Doni akan diberikan apa, tapi betul-betul diberikan, misalnya mau diberi permen supaya anak tidak terjadi apa ya, ada apa dengan Doni, tapi tidak seperti itu, tapi agak timingnya agak sedikit lama, memang proses. Satu tentunya supaya si orang yang dibully dengan diminta itu tidak terus bangga dengan tindakan gurunya. Kemudian si Doni yang jadi yang membuli tidak terjadi masalah secara psikologisnya. Nah, itu ditanya kenapa si Doni itu kok minta makanan, apakah di rumah tidak sarapan, ataukah memang kondisi ekonominya ya di bawah garis secara ekonomi, sehingga si Doni itu mau tidak mau naluri manusia kalau perlu dan lapar, apalagi seusia anak-anak kelas 2, dia tidak mempedulikan siapa yang, karena dia tahu itu ada makanan, apalagi makanan yang mungkin di rumahnya hampir setiap hari tidak ada, atau di pagi hari tidak ada. Nah, itu solusinya. Kemudian kalau anda sudah ketemu kan, ada bagaimana seorang guru memberikan solusi home visit kepada orang tuanya, apa kebenaran dari cerita itu, dari cerita si anak. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus kepada Bapak Adi. Penjelasannya sangat luar biasa, sangat tepat juga ya. Alasannya apa sih Doni ini? Kenapa dia meminta bekal temannya setiap hari dengan paksa? Apa dia tidak dikasih bekal ibunya, atau dia bosen menunya tempe goreng terus ya? Nah, kita lanjut, Mbak Nika. Nah, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi kita sebagai manusia. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk dicintai, disayangi dan diterima di dalam pasangan, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan kebebasan. Ya, kita sebagai manusia kita juga mempunyai atau kita perlu memiliki kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat itu ada kebutuhan kesenangan. Ya, kesenangan. Jadi kita juga
supaya kita bisa menjadi masyarakat yang seutuhnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dicintai, kebutuhan untuk dapat diterima. Jadi kebutuhan yang kedua ini Bapak Ibu, ini kebutuhan untuk dicintai, disayangi. Ini salah satunya ya, terutama pasangan kita, ya, perlu dicintai, disayangi, keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, maupun kebutuhan kita butuh disayangi, diterima di tengah-tengah masyarakat. Akan sedih sekali Bapak Ibu apabila kita ini tidak memperoleh kebutuhan ini, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diterima di anggota masyarakat. Pasti kita akan dikucilkan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup, dan tidak terpengaruh pada orang lain, dan suka atau senang mencoba hal yang menarik. Nah, ini termasuk kebebasan Bapak Ibu. Jadi kebebasan ini kita butuh untuk bereksplorasi. Kita butuh untuk tidak dikendalikan orang lain. Kita butuh untuk memiliki option. Kita butuh untuk memiliki alternatif kita sendiri. Kita butuh untuk mengendalikan bagaimana hidup kita, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penguasaan atau power. Di sini mencakup kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini berhubungan dengan motivasi, ya. Menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui prestasi dan keterampilan kita, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan ini maksudnya adalah kita memiliki kekuatan atau motivasi dalam diri kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk mencapai pencapaian tertinggi dalam hidup kita. Oke. Di situ apa Mbak Anika materinya? Masih banyak gambar. Oke, saya lihat dulu. Ada kendala sinyal. Oh, oke, baik. Dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, kaitannya dengan pembelajaran yang ada di sekolah, kita perlu untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia ini yang kita terapkan kepada murid, ya. Jadi kebutuhan misalnya kasih sayang. Kadang-kadang anak itu di kelas ada yang melakukan penyimpangan, mungkin karena atau anak tersebut dikucilkan dengan teman-temannya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan cinta, kasih sayang, dan diterima. Kemudian ada murid yang bermalas-malasan belajar di kelas. Nah, kita sebagai guru perlu menelusuri apa yang membuat anak tersebut malas-malasan belajar di kelas. Apa sih kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi? Kebutuhan dasar apa yang tidak mereka penuhi? Atau kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka inginkan? Nah, kita berada di materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun alasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebenarnya ini materi sangat luas sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol, kita sebagai guru harus memiliki atau dapat mengendalikan kontrol. Kita sebagai pengendali kontrol untuk diri kita dan sebagai pengendali kontrol kepada
peserta didik kita maupun warga sekolah. Sebagai penghukum. Nah, di sini peran atau pengendali kontrol seorang guru ataupun warga sekolah, atasan, anggota masyarakat itu sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun non fisik, atau hukuman berupa perkataan yang menghina, perkataan yang menyakiti, dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih lagi ya. Jadi pemberi penghukum ini berusaha untuk menekan dan selalu memberikan efek jerah. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kamu itu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara dia. Oke, lanjut. Pembuat rasa bersalah. Nah, di sini selain menjadi penghukum, kita juga pasti sempat menjadi pengendali kontrol, pembuat merasa bersalah. Apabila ada murid kita yang melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan, kita pasti bertindak, pernah atau sempat bertindak sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi kita itu membuat bagaimana murid itu supaya lebih merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, selain menghukum, selain menjadi posisi mengendalikan kontrol sebagai pemberi rasa bersalah, kita juga sebagai pengendali kontrol teman, sebagai teman untuk murid kita. Salah satunya sebagai teman ini, guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalimat ini, kalimat yang diungkapkan atau dikatakan oleh pengendali kontrol sebagai teman ini biasanya dilakukan dengan senyum-senyum, dengan pendekatan yang lebih kepada murid. Tapi ada sisi negatifnya juga, Bapak Ibu. Ada sisi negatifnya juga. Meskipun sebagai pengendali kontrol teman ini adalah positif, ya, kita menjadi teman untuk murid kita, tapi ada sisi negatifnya juga, yaitu apabila kita sempat tidak membantu murid, kita sempat tidak menjadi teman pada murid, muridnya akan mengeluh, kok ibu gak bantu saya lagi, kok ibu tadi gak membela saya, kok ibu tadi, nah, seperti itu. Lanjut. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah kita sebagai guru menjadi pemantau. Dari jenis posisi kontrol tadi, di sini kita sebagai guru juga memiliki pengendali kontrol sebagai pemantau. Jadi kita mantau, Bapak Ibu, kita mantau apa yang dilakukan murid-murid. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai orang yang menjalani posisi pemantau. Nah, jadi posisi pemantau ini kita memberikan konsekuensi apabila anak tersebut melakukan penyimpangan. Seperti biasanya dikatakan. Nah, pertanyaan seorang pemantau ini bisa berupa peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan jika kamu melanggar, jika kamu melakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi ada kata kunci apa konsekuensinya. Kamu tahu tidak konsekuensinya jika kamu melakukan hal ini? Nah, seperti itu. Jika kita bertindak seperti itu, berarti kita sedang melakukan posisi kontrol sebagai
Posisi kelima yaitu pengendali kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini akan berkaitan dengan restitusi yang sempat tadi ada di awal ya, yang mungkin masih asing bagi Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer ini, selain kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kita juga mempersilahkan murid untuk menentukan sendiri bagaimana solusi permasalahannya. Jadi misalnya seperti ini, kamu sudah melakukan seperti itu, menurut kamu kedepannya akan bagaimana? Nah, nanti anak tersebut akan berpikir sendiri, saya sudah melakukan kesalahan, kedepannya saya akan seperti apa, kemudian supaya tidak terjadi lagi saya akan bagaimana. Nanti akan seperti itu akan muncul sendiri jika kita bisa menerapkan posisi manajer dengan baik. Nah, dalam posisi manajer kita juga perlu menanyakan kepada anak apa yang dia yakini dan apa yang kita yakini berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas juga nanti akan ada materi sendiri Bapak Ibu. Jadi semua materi ini sangat berkaitan dan sebenarnya sangat luas sekali. Jadi misalnya anak ini berkelahi dengan temannya, nah itu akan masuk ke dalam penyimpangan atau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas saling menghargai dan saling menghormati antar teman. Seperti itu. Nah, kita istirahat sejenak Bapak Ibu. Kita mulai ice breaking lagi sebelum kita melanjutkan materi. Ini kita tinggal 2 materi lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang pemanasan dulu supaya lebih semangat lagi. Oke Bapak Ibu, boleh berdiri sejenak. Kita melakukan pemanasan dulu, kita ice breaking dulu sebelum lanjut untuk 2 materi terakhir. Oke Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdiri sejenak. Kita kali ini ice breakingnya tepuk-tepuk saja Bapak Ibu. Jadi tepuk-tepuknya ini, jika saya ucapkan 1, tepuknya mirip seperti tepuk pramuka, yaitu 1. Kemudian kalau 2 itu ada H-nya, jadi ditambah. Jadi kalau 2 itu ada H-nya. H. Kemudian kalau 3 itu H-nya diganti H. Jadi misalnya saya ucapkan 3, Bapak Ibu bisa tepuk tangan H. Paham Bapak Ibu? Ya, kita coba ya. 1. 1 aja ya. Nah, sampai kita aja ya. 1. Oke. Kemudian jika saya ucapkan 2, tepuk tangannya ditambahkan H. Oke. 2. H. Nah, yang ketiga H-nya diganti H. 3. H. Mari kita gabung. 1, 2, 3. Gimana kalau kita ajak 3, 2, 1. Oke, gimana kalau 2, 1, 3. Lupa ya. Iya, kalau 1 nggak ada H-nya, kalau 2 ada H-nya, kalau 3 ada H-nya. Oke, Bapak Ibu bisa dipersilakan duduk kembali. Kita menuju 2 materi terakhir. Semangat ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, materi ini
adalah materi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu transformasi dari peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, dan apabila peraturan itu jika dilanggar kita akan memberi hukuman. Kalau keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya. Jadi keyakinan kelas ini berbeda sekali dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini adalah suatu disiplin positif yang dibentuk atau yang diyakini murid, yang disepakati murid, yang bisa dilakukan oleh murid. Kadang-kadang kita membuat peraturan ada yang tidak bisa dilakukan oleh murid. Nah, keyakinan kelas ini dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak atau yang mudah diingat saja dan dapat dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan lingkungan dan kondisinya. Jadi kalau peraturan Bapak Ibu terkadang tidak memandang atau tidak menyesuaikan kebutuhan dan situasi ataupun kondisi. Tapi apabila keyakinan yang kita bentuk sendiri bersama murid adalah keyakinan atau disiplin positif yang memang sekiranya dapat disepakati dan dapat dilaksanakan oleh kita dan juga murid-murid kita. Kalimat keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Oh, ini sudah ya. Keyakinan kelas boleh diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan yang penting. Jadi Bapak Ibu di kelas sudah pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Sudah pernah ya? Nah, jadi misalnya di dalam kelas itu anak-anak sebelum kita belajar kita sepakati dulu kesepakatan kelasnya. Misalnya izin kalau ada keperluan, contohnya izin ke kamar mandi. Kemudian kesepakatan yang harus disepakati dalam kelas itu contohnya apa lagi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Menghargai, mengerjakan PR, berarti itu masuk ke dalam disiplin ya Bu ya. Masuk ke dalam disiplin yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada lagi misalnya kita perlu, pokoknya ini keyakinan kelas ini kita perlu ditanyakan kepada anak-anak. Ayo anak-anak, yang perlu kita sepakati apa? Jadi anak-anak itu bisa melakukan sesuai dengan kebutuhannya atau peraturan atau keyakinan dan kesepakatan itu yang adalah yang mereka buat sendiri. Misalnya menjaga kebersihan, menghargai antar teman, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, lanjut. Nah, apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan oleh pihak yang harus melaksanakan. Jadi kalau peraturan itu Bapak Ibu pasti dibuat oleh sepihak. Kita tidak perlu konsultasi dulu. Kita buat peraturan sendiri. Kemudian kita umumkan begini peraturannya, sudah ditempel begini peraturannya. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara kita, antara murid ataupun bersama warga sekolah. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang dibentuk. Disiplin, saling menghormati dan saling menyayangi, mandiri, bertanggung jawab dan menjaga
kebersihan. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk, ada kaitannya dengan kesepakatan kelas juga yang terbentuk atau yang sudah disepakati oleh siswa-siswi kita. Misalnya, masih yang tadi, Monika ya, disiplin. Disiplin ini termasuk tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Rahma, termasuk mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian saling menghargai dan saling menyayangi. Kesepakatan kelas apa ya anak-anak untuk memenuhi keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai dan saling menghormati, yaitu tidak saling menghargai antar teman, menjaga perasaan teman, menjaga perasaan guru, menghormati guru di dalam kelas. Dan keyakinan kelas ini cenderung kata atau kalimat yang lebih positif dan menghindari kata tidak atau jangan. Mandiri. Mandiri ini kira-kira menurut Bapak Ibu kesepakatan kelas yang dapat dibentuk bersama murid kira-kira apa? Oh, betul sekali. Ya. Mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Artinya itu transformasi dari tidak mencontek atau jangan mencontek. Oke. Bertanggung jawab juga masuk ke dalam mengerjakan tugas tadi. Menjaga kebersihan, kesepakatannya berarti salah satunya apa Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bisa lanjut Bu Anika. Nah, materi yang selanjutnya atau materi yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ini sangat asing ya Bapak Ibu. Ini juga saya pun yang menjalani pelatihan ini sangat asing juga bagi saya awalnya. Kemudian kami belajar apa itu segitiga restitusi. Nah, kata restitusinya itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini restitusi ini kaitannya atau kurang lebihnya seperti bimbingan konseling terhadap murid. Dengan cara meyakinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi, meskipun anak tersebut melakukan kesalahan, tugas kita sebagai posisi kontrol dan sebagai pelaksana segitiga restitusi, kita berusaha betul Bapak Ibu untuk menjaga harga dirinya, perasaannya supaya tidak jatuh. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Seperti tadi Bapak Ibu, kalau bisa anak-anak jangan sampai jatuh harga dirinya. Nah, bisa dengan kita membuat kalimat penenang seperti semua orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun atau kami pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Maksudnya adalah setelah kita memberikan kalimat penenang atau menstabilkan identitas anak tersebut supaya tidak jatuh, kemudian pada fase validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang membutuhkan? Ketika murid kita melakukan kesalahan atau penyimpangan, kita kembali bertanya, ada nggak sih cara lain? Nah, ada nggak sih cara lain yang perlu kamu lakukan yang tidak seperti itu? Nah, kamu melakukan itu pasti punya alasan. Jadi misalnya dia menakali temannya, pasti punya alasan. Kenapa dia menakali temannya? Atau karena dia diejek awalnya, atau dia memang dimulai duluan, kan seperti itu. Jadi kita melakukan beberapa pertanyaan atau posisi kontrol, mengendalikan kontrol, segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu tingkatan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan yang diperbuat, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sebelumnya tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu dengan peserta didik
yaitu saling menghormati, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, misalnya salah satu penyimpangan yang boleh kita perbuat itu adalah berkelahi dengan temannya. Dalam posisi kontrol ini atau dalam segitiga diskusi pada fase ini, pada fase menanyakan keyakinan, kita menanyakan kepada murid, menurut kamu menjadi teman atau berkelahi dengan teman itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Nah, nanti dia pasti akan menjawab tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa Bapak Ibu yang sudah dilanggar apabila anak itu berkelahi dengan temannya? Iya, saling menghargai atau saling menghormati antar teman. Nah, dalam posisi ini kaitannya yang posisi manajer tadi. Kamu sudah melakukan kesalahan itu, kamu sudah tahu kesalahannya apa, sudah keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Kedepannya kamu akan seperti apa? Nah, nanti anak itu pasti akan menjawab tidak mengulangi seperti itu. Nah, segitiga institusi seperti tadi ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas supaya harga diri anak tersebut tidak jatuh, supaya mentalnya juga tidak down. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan atau memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang sudah saya lakukan terhadap murid saya menerapkan segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Di sini memang kasus-kasus yang benar terjadi Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita, dan saya mencoba menerapkan posisi kontrol atau pengendalian segitiga restitusi. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, marilah kita terhadap murid-murid kita melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, terlepas dari kita memberikan hukuman ataupun penghargaan kepada murid kita. Jadi posisi segitiga restitusi ini berkaitan dengan suatu konseling yang kita lakukan terhadap anak. Nah, jadi di sini kalimat penenang yang saya ucapkan atau yang saya berikan kepada murid yaitu tidak ada manusia yang sempurna, semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, selain maka kita tidak boleh saling mengejek. Jadi awalnya kita memberi penenangan, tapi kita juga tidak melupakan apa yang dia perbuat. Kemudian memvalidasi kesalahan yang salah. Kita tanyakan ke anak, menurut kamu apa kesalahan yang sudah kamu perbuat tadi? Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nanti dia akan mengungkapkan alasannya, kenapa alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan dengan tindakanmu tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Lalu kalau tidak sesuai keyakinan kelas, apa yang dilanggar? Yaitu menghormati atau saling menghargai antar teman. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, jika tadi anak sudah menyadari kesalahannya apa, nanti dia akan mencari solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Lanjut Mbak. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, kita juga perlu untuk meminta pendapat murid. Dengan segitiga restitusi tersebut, apa yang anak rasakan? Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga ada 2 kasus. Saya deskripsikan yang satu tadi saja. Oke, bisa lanjut saja, Bu Anika. Ini tanggapan murid. Oke, penutup. Kita berada di akhir atau penghujung acara Bapak Ibu. Next. Kesimpulan dari kegiatan atau materi kita pada hari ini, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal
mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah membangun budaya positif, berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya meminta Bapak Ibu untuk menjawab atau untuk memberikan refleksi dari kegiatan pada hari ini. Ini nanti bisa dibagi dua saja Ibu dengan sampingnya, atau kerjasama saja juga tidak apa-apa, satu saja refleksinya, satu orang saja. Apa informasi yang disampaikan pada diseminasi pagi hari ini? Perasaan apa yang timbul atau yang muncul pada saat mengikuti diseminasi budaya positif? Yang ketiga, hal apa yang saya peroleh dari diseminasi budaya positif pada pagi hari ini? Apa yang akan saya terapkan setelah mengikuti disiplin budaya positif? Bapak Ibu, saya mohonkan untuk menuliskan refleksi pada kegiatan pada hari ini. Next, Mbak. Ini perlu ini dulu, Bu, ditahan dulu. Oke. Kalimat refleksi ini juga dapat kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Jadi setelah pembelajaran atau di penghujung pelajaran kita perlu melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, juga refleksi yang dilakukan oleh murid. Refleksi yang dilakukan oleh murid bisa seperti pertanyaan tematik ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan refleksi kepada murid seperti apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini, apa perasaan anak-anak mengikuti pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian hal apa yang dipelajari atau hal apa yang mereka sukai, hal apa yang menarik dari pembelajaran bahasa Indonesia, hal apa yang menarik pada pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian bisa juga pertanyaan pematik yang lain pada refleksi itu bisa juga apa yang sudah saya kuasai, apa yang sudah anak-anak kuasai, dan apa atau materi apa yang belum anak-anak kuasai. Nah itu nanti akan menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai guru untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan murid kita. Kemudian refleksi untuk guru itu kita lakukan sendiri, seperti kita menyiapkan sendiri pertanyaan pematiknya Bapak Ibu. Jadi waktu kita sudah selesai melakukan pembelajaran, rencana yang kita buat, modul ajar atau RPP yang sudah kita buat, kadang kalau sudah kita action di kelas, sudah belajar mengajar murid, pasti ada hal-hal yang terlewat atau bahkan ada hal-hal yang di luar dugaan kita tambah. Nah itu juga bisa menjadi bahan refleksi kita sebagai guru. Misalnya ternyata waktu saya mengajar saya melewatkan materi apa seperti itu juga bisa menjadi bahan refleksi kita. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai, kita akan berada di posisi penutup yang sebentar lagi akan kita tutup. Tidak ya? Juga yang tadi refleksinya. Pertanyaan refleksi baik. Sudah, Ibu? Baik.
Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Diseminasi kita pada pagi menjelang siang ini sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaan dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk dapat menjadi peserta diseminasi yang saya sampaikan. Semoga atau harapannya diseminasi atau informasi yang sudah kita peroleh hari ini, kita belajar bersama-sama, dapat kita terapkan di sekolah, juga dapat kita implementasikan terhadap peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berdoa dan semoga apa yang kita hari ini lakukan dapat mencapai keberkahan. Untuk doa, saya haturkan dapat dipimpin oleh Bapak Adi. Kepada Bapak Adi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabbihin. Ya Rabbana alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan, aku bersyukur kepada Allah telah memudahkan kegiatan hari ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang diberikan kepada kami menjadi modal ke depannya sebuah perubahan di kalangan institusi pendidikan kami, menjadikan anak-anak kami anak-anak yang tangguh, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menjadikan penerus perjuangan kemerdekaan, sehingga kemerdekaan ini dapat terjaga menjadi sebuah negara yang solid di kancah dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga hari ini menjadikan kami semua yang hadir di ruangan ini menjadikan amal jariah sebagai pemateri, dan menjadikan amal jariah bagi kami semua apabila kita memberikan kepada orang lain yang baik. Satu buah kebaikan akan mendapatkan kebaikan yang banyak lagi untuk kita semua. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada pagi menjelang ini sudah berjalan dengan lancar, sudah kita laksanakan tanpa hambatan. Pada kegiatan ini, apabila saya sebagai pengisi materi terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menjadi peserta, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala ketersediaan, kesempatan waktunya. Semoga kita semua dapat menjalankan budaya positif sebagai guru, sebagai warga sekolah, dan kita dapat menjadi teladan dan menerapkan budaya positif terhadap murid. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Sari. Saya mengajar di UPTD SDN 2 Sidodadi, guru kelas 2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Septi Marlina SPD yang telah memberikan informasi mengenai diseminasi budaya positif. Semoga bisa kami aplikasikan di sekolah-sekolah kami, tentunya mengenai keyakinan-keyakinan kelas yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Venindasari, guru UPTD SDN 2 Sidodadi. Di sini saya mengajar kelas 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Sevi Marlina yang telah memberikan materi yang berkaitan tentang diseminasi budaya positif. Menurut saya, hal tersebut sangat bermanfaat untuk guru-guru dan murid-murid di sini. Karena yang sebelumnya itu kami belum mengenal, sekarang sudah bisa mengenal, dan insya Allah ke depannya harapannya diseminasi budaya positif itu akan diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Safitri, wali kelas 3. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Sevi Marlina. Terima kasih Ibu Sevi Marlina. Dengan materi itu menambah wawasan saya tentang mendidik anak, gimana caranya anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sevi Marlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saiful Mar'ah, guru pendidikan agama Islam. Saya berterima kasih pada Bu Sevi karena dengan adanya diseminasi budaya positif memberikan pengaruh yang sangat positif bagi guru dan siswa. Oke, sudah masuk semua ya. Nah, pada hari ini anak-anak kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak sudah pernah dengar keyakinan kelas? Apa tadi? Sudah ada yang belum. Keyakinan kelas itu awal katanya dari peraturan kelas, ya. Kalau peraturan itu adalah peraturan atau aturan yang dibuat oleh satu pihak saja. Tapi kalau keyakinan kelas yang mau kita buat saat ini itu sesuai dengan persetujuan kita bersama atau dibuat kita bersama-sama. Kemarin sudah Bu Guru singgung, masih ingat tidak yang kemarin-kemarin itu kita buat keyakinan kelas, misalnya kita harus bagaimana supaya kita di kelas itu nyaman, atau maunya kita di dalam kelas itu seperti apa, seperti itu ya. Contoh kemarin itu kan sudah kita lakukan, setiap mau kemana-mana, setiap mau apa, izin dulu. Nah itu yang merupakan keyakinan ke kelas. Contohnya di sini dulu, Bu Guru tulis di sini dulu. Ada membiasakan izin. Membiasakan izin atau permisi. Di sini Bu Guru catat yang anak-anak tulis ya. Terus saling menghormati. Saling menghormati. Menjaga kelas agar bersih. Saling menghormati ya. Menjaga kelas agar bersih. Menjaga kelas agar bersih. Menjaga lingkungan sekolah. Oke, ada yang disiplin. Saling menolong.
menolong antar teman. Disiplin, ada yang menulis disiplin, menjaga lingkungan sekolah, menjaga kelas agar bersih, saling menghormati. Ini saling menghormati ini sama siapa saja? Yang ada di sekolah, guru dan jadi kami ini sepakat. Insya Allah membiasakan izin atau permisi. Saling menghormati. Guru dan teman. Menjaga kelas agar bersih berarti masuk ke menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Termasuk membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan sekolah. Nah, bedanya menjaga kebersihan kelas dengan menjaga lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah berarti tidak hanya kelas ya, tapi halaman, lapangan, semuanya ya. Yang kelima disiplin. Yang keenam saling menolong. Antar teman, ibu, mari kita ganti antar sesama ya. Nah, disiplin ini banyak. Disiplin ini mau apa saja? Disiplin mengerjakan PR, atau disiplin datang ke sekolah tidak terlambat, atau disiplin apa? Ayo, yang ada di sekolah, hadir di sekolah tepat waktu. Hadir di sekolah tepat waktu. Juga tadi mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Iya. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan pasien kamu ada berapa ini? Ada 6. Bisa diingat-ingat ya. Nanti kita buat ini di karton, kita hias-hias ya, seperti kita membuat jadwal pikir. Oke, sekarang sudah selesai, kita siap-siap pulang ke sekolah. Silakan dibimbing doa dulu sebelum kita pulang. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat berat karena membuat kita berperilaku
perilaku positif. Habis